Mitra bisnis, kembali kita pada podcast Business Wisdom Institute, dan kali ini kita bicara hal yang sudah sering kita bicarakan, yaitu tentang AI. Tapi karena baru-baru ini ada produk baru AI dari China yang namanya DeepSeek, kita pingin ngobrol lagi. Silahkan Pak Ari. Ya Pak San, senang sekali ya. Mitra bisnis juga luar biasa ya. Perkembangan AI saya sendiri mengamati setiap hari dan terheran-heran gitu Pak San ya. Yes. Terutama DeepSeek ini gitu. Yeah. Saya bisa bilang DeepSeek ini menggegerkan dunia gitu Pak. Benar. Wah. Menggoncangkan saham-saham besar. Saya nggak punya angkanya, tapi Nvidia turun. Wah, ya. Lalu si yang lain-lain lah. Pokoknya AI goncang banget gitu. Betul Pak San. Nah, menurut Pak Ari, apa yang membuat DeepSeek ini menggoncangkan dunia? Silakan. Oke Pak, kalau boleh mundur sedikit ya Pak. Yes, sebetulnya silakan. DeepSeek ini di kalangan kecil gitu ya, Yeah. sudah diprediksikan gitu Pak. Oke. Nah, mungkin saya agak mundur sedikit sejarahnya kenapa muncul DeepSeek gitu Pak ya. Yes. Nah, oke. Jadi ceritanya itu mitra bisnis bermula dari Maret 2016. Oke. Ketika itu ada AlphaGo gitu ya, sebuah program AI yang tiba-tiba mengalahkan juara dunia Dalam bermain Go di Go, Korea. iya. Saya nonton itu Iya. potongannya di Korea ya. Betul. Sampai nangis orangnya pas kalah. Lee Sedol gitu ya, itu Iya, orang iya, Korea Pak. iya. Dan itu ditonton 280 juta mata kan. Oke. Dan itulah yang membuat China kebakaran jenggot gitu. Langsung Oke. China ngomong ini kurang ajar gitu ya. Ya. Kalau catur sebelumnya itu baru catur kan cuma 35 opsi langkah setiap kali. Kalau Go kan 250 opsi langkah gitu. Artinya sangat ruwet gitu ya. Sangat hebat, kalah. Ini yang membuat China waktu itu lalu mendeklarasikan gitu ya. Yes. Kami harus jadi top negara AI tahun 2030. Nah itu kemudian muncul yang namanya New Generation AI Development China. Lalu 2017 mereka mendeklarasikan bahwa China nomor 1 2030 dan membangun waktu itu ada langsung dibangun kota di Beijing gitu ya untuk AI. Nah sebetulnya inilah buahnya gitu Pak San ya. Oke. Berapa orang sudah gini, ini kapan? Nah meletusnya adalah sekarang, pas gitu ya. Ya. Pas dengan Trump naik katanya begitu. Ya jadi wah itu ya jadi satu sejarahnya memang sudah disusun gitu. Ya. Bukan. Tapi yang saya menarik, kan saya juga membaca dan mendengar sedikit banyak. Yang menarik adalah pendiri DeepSeek ini. Ya. Ini adalah orang yang memang percaya dengan matematika, jadi matematika jenius ya. Ya. Kuliahnya S1 dan S2-nya semua di China. Betul. Ya. Dan latar belakangnya adalah finansial. Jadi dia ini pertama membuat company tentang bagaimana jual beli saham, tapi memakai algoritma untuk memilih beli atau jualnya gitu. Dan dia menginvestkan satu angka yang waktu itu sangat fantastis ketika dia membuat mesin yang pertama gitu. Lalu namanya apa saya lupa. Liang Wenchen Pak orangnya Liang gitu. Wenchen. Lalu dia membuat pertama kali dia invest besar gitu ya. Ya. Dan yang kedua, wah gila-gilaan, billion yen, atau berapa billion yen. Itu di China waktu itu dianggap investment yang gila, yang luar biasa, hanya untuk company keuangan. Bahkan boleh dibilang investasi AI terbesar di dunia untuk keuangan. Pak. Nah, ketika dia melihat kedua, wah ternyata keuangannya ketika perusahaan lain bangkrut, kalah, rugi, dia cuan terus gitu ya, karena itu. Nah dia mikir ternyata ini bisa dipakai untuk umum gitu. Jadi dia invest yang ketiga. Nah itu yang gede banget ya. Sehingga kata orang yang 6 juta diisukan itu tidak benar saja nih, karena sebetulnya investasi awalnya udah gede banget ya. 6 juta itu hanya mengukur 5,6 juta itu hanya mengukur dengan biaya running saja waktu question dimasukkan ke dalam sistem ya. Tapi menarik waktu diinvest yang ketiga itu gila-gilaan gitu ya, dan meledak luar biasa. Silakan. Nah, itu Pak. Jadi yang menarik si Liang Wenchen ini kan tidak terkenal di dunia barat gitu ya. Nah ini juga kan kemudian muncul rumor fotonya aja salah gitu Pak. Ini orang lain dibikin namanya sama gitu tapi seperti disembunyikan gitu. Ini seperti memang kata beberapa orang itu ya, memang ini diperam gitu ya. Supaya suatu kali meledak dan inilah gitu ya, menjadi luar biasa. Karena begini juga Pak San, Nvidia terlalu perkasa begitu. Dunia barat kan terlalu perkasa. Jadi China ini menurut saya strategi menarik ya, mitra bisnis.
saya menganalogikan begini, kalau kompetitor Anda sudah terlalu tinggi, terlalu besar, maka naikkan ombaknya gitu ya, supaya semua berlayar lebih jauh gitu kan kira-kira ya. Jadi DeepSeek itu kalau saya melihatnya menaikkan raising the bar gitu. Jadi gamenya dinaikkan, semua orang akan bisa buat AI gitu ya kira-kira. Karena dia open source. Iya. Jadi open source itu buat mitra bisnis adalah source code-nya ini dibuka. Kamu juga iso pakai gitu dan iso memodify-nya, membuat lebih hebat. Ini dulu kan sangat terkenal di zamannya Linux ya. Jadi di open source gila-gilaan. Iya, makanya ada Red Hat gitu-gitu zaman-zaman itu ya, Pak. Nah, ini muncul lagi gitu. Nah, ini menarik, fenomena yang menarik ya. Mungkin strategi yang tidak biasa tapi luar biasa. Gitu. Betul. Makanya sahamnya Nvidia langsung terjun bebas gitu, Pak. Betul. Nah, itu yang jadi memang di dunia, nah yang banyak orang salah ya, kawan saya selalu bilang, AI itu ChatGPT gitu. Jadi AI itu ChatGPT bukan. Jadi AI itu dunianya besar, ChatGPT itu salah satu. Betul. Sekarang keluar DeepSeek. Padahal di luar itu semua masih banyak sekali AI lain yang sudah berkembang dengan sangat luar biasa. Mulai AI itu kelompoknya mungkin dari grafik ya, mungkin grafik banyak sendiri. Lalu mulai dari marketing punya sendiri. Lalu dari bikin storytelling punya sendiri. Lalu jadi banyak sekali di dunia AI ini berkembangnya macam-macam. Bukan sekedar ChatGPT doang. Ya. Nah ini yang sebetulnya menakutkan. Ini pendapat saya ya. Jadi masa depan kita itu semua akan terkendali atau didorong oleh AI gitu, oleh AI ya. Saya masih ingat banget beberapa tulisan-tulisan di awal adanya ChatGPT. Dia bilang bahwa Hollywood itu ya, film-film itu di tahun 2030 85% story-nya akan keluar dari AI, bukan dari manusia. Nah ini karena kita dulu mikir nggak mungkin lah, AI kan nggak punya emosi, AI kan nggak punya ini. Mereka bisa seolah-olah punya emosi, walaupun dia nggak punya emosi ya. Betul. Dengan memahami perilaku dari orang-orang, dan ini akan merubah dunia secara keseluruhan. Iya betul Pak. Ya, contoh yang paling gampang. Sekarang kalau saya dulu, karena saya dulu desain ya, kerjanya grafis ya. Jadi ngerti grafis yang bagus itu apa, yang jelek itu yang biasa. Jadi yang jelek di sini Pak, yang bagus di sini. Sekarang orang pakai AI sudah sampai sini Pak, karena dia juga sudah mampu memberikan komen kepada AI untuk mendesain sesuatu yang hebat. Nah ini yang perubahan yang menurut saya cukup menarik. Ya. Sangat menarik Pak San. Bahkan kalau kemarin Hollywood khawatirnya skripnya ya Pak. Ya. Sekarang sudah nggak skripnya, tapi videonya. Nah. Dan jadi sebuah film. Coca-Cola sudah pakai Pak San. Iya. The whole iklannya, ads-nya itu pakai AI. Iya. Yang lebih murah dan lebih mudah gitu ya. Iya. Ada banyak tadi kalau Pak San menyebutkan mungkin untuk apa? Untuk video gitu. Ada Kling ini buatannya China Pak. Luar biasa. Hailu, Cina juga gitu ya. Kemudian ada macam-macam Midjourney, Leonardo dan lain-lain. Begitu banyaknya. Gitu. Itu salah satu yang juga menarik nih. Kemarin saya baca artikel bahwa tahun 2030 atau bahkan sebelumnya tidak lagi kita butuh fashion model untuk iklan baju. Sekarang Pak, bukan 2030 nih kan. Sekarang sudah. Mitra bisnis tinggal masuk aja misalnya ke Kling gitu ya. Lalu upload baju yang Anda ingin gitu ya. Lalu uploadlah foto Anda. Terus langsung di-generate, langsung Anda pakai baju itu. Ganti-ganti bisa. Iya, baru foto Pak, belum selesai. Lalu masukkan ke video, gitu ya. Generate video, udah Anda jalan-jalan pakai baju yang Anda mau. Sekarang itu, dan gratis Pak. Dan lagi kalau Anda mau wajahnya ganti, di-generate juga bisa. Nggak usah wajah Anda, nggak usah foto Anda. Foto orang yang tidak pernah ada aja ada gitu, bisa gitu ya. Betul. Orang melihat sebuah potret atau sebuah patung, sebuah foto 2 dimensi, dia bisa membuat modelnya yang pas gitu. Jadi barusan saya terima bagaimana foto orang-orang terkenal zaman kuno ya, Leonardo da Vinci tiba-tiba bergerak jalan. Nah, itu zamannya yang menarik. Oke, mitra bisnis, kita akan ngobrol. Kalau selalu saya membuat podcast itu saya bagi 3 periode. Fase pertama adalah latar belakang, kenapa kita cerita ini. Yang kedua kita bilang insight penting apa, jadi teknik dan insight penting apa yang ada di situ. Dan yang ketiga selalu bagaimana kita memahami semua ini, mengaplikasikan di dalam
kehidupan kita. Itu yang menurut saya penting. Jadi kita akan selesai dengan sesi yang pertama, kita akan mulai dengan sesi yang kedua nanti tentang insight apa, kenapa kok DeepSeek bisa seperti itu, apa yang terjadi di sana, dan ke depan akan seperti apa. Mitra bisnis, ini adalah podcast Business Wisdom Institute yang berbicara tentang DeepSeek dan AI. Saya sedang ditemani oleh Mas Ari. Saya akan mulai pada sesi kedua ini dengan minta Mas Ari menjelaskan DeepSeek itu apa. Oke. Silakan. Yang jelas DeepSeek bukan seperti pecel, Pak. Ya. Oke, mitra bisnis. DeepSeek adalah model AI ya yang dikembangkan oleh perusahaan gitu ya, oleh perusahaan yang punyanya tadi Liang Wanzheng gitu ya. Kalau ChatGPT adalah model AI yang dikembangkan oleh OpenAI, kira-kira begitu. Jadi beda. Lainnya ada Llama, ada Anthropic, ada macam-macam ya. Meta punya juga. Nah, ini kita akan bilang di judul podcast kali ini kan DeepSeek disrupsi AI dunia. Jadi bagaimana DeepSeek ini mendisrupsi yang lain ya, gitu Pak. Ya, nah, kenapa kok DeepSeek mendisrupsi? Yang pertama karena digratiskan dan jagoan gitu ya. Jagoan artinya reasoningnya itu digratiskan gitu ya. Jadi luar biasa. Yang kedua, kalau tidak gratis bayarnya itu 50 kali lebih murah dibanding ChatGPT. Nah, gini mungkin 1/50 ya, 1/50. 50 kali lebih murah Pak gitu. Sampai 150 kali. Nah, ini kan nah gini Pak mitra bisnis. Jadi kalau tadi Pak San cerita AI itu banyak ya Pak ya, ada Midjourney, ada apa-apa. Itu tapi baru universe yang kelompok yang kita kalau menggunakan buatan dari pabrik langsung gitu ya. Itu kelompok yang satu. Nah, universe yang lebih besar adalah kita menggunakan otaknya mereka, kita membuat aplikasi sendiri yang namanya AI agent. Nah, ini 2025 yang meledak tuh ini. Nah, tadi yang saya cerita, DeepSeek lebih murah 50 kali sampai 150 kali adalah untuk membuat AI agent kita. Jadi hanya menggunakan otaknya mereka. Nah, ini yang mendisrupsi luar biasa besar-besaran. Saya coba gambarkan supaya lebih gampang ya. Jadi kalau saya kemarin dengar di salah satu media TV Amerika, dia bilang bayangkan begini. OpenAI itu seperti kamu bikin sebuah rumah di Amerika yang mewah, harganya 50 juta dolar. 50 juta dolar. Tiba-tiba kamu tahu ada teman dari China bikin rumah yang kurang lebih sama mewahnya, harganya cuma 700.000 dolar. Itu yang tadi dibilang murah tadi itu. Betul. Karena tidak butuh prosesor sebanyak itu, tidak butuh energi sebanyak itu untuk membuat, padahal kualitasnya mirip. Nah, mengelompokkannya mungkin saya sedikit lebih jauh gitu ya. Tidak perlu technological term gitu ya. Kalau DeepSeek melawan OpenAI atau ChatGPT, kita langsung ngetik di komputer, di layar komputer, bertanya. Itu artinya kita menggunakan produk jadi mereka. Itu kelompok satu. Kelompok dua adalah kita cuma manggil otaknya dengan API, tapi kita membuat antarmuka atau interface sendiri. Nah, ini yang jauh lebih murah Pak San, membangun rumah tadi. Jadi beda antara kita langsung nanya dengan kita pakai otaknya saja, kita panggil untuk kita bikin. Gitu. Nah, yang mendisrupsi luar biasa, mungkin 30% yang menggunakan langsung tadi, dan 70% tadi yang membuat. Contohnya begini, misalnya Anda mitra bisnis punya website gitu ya, website tentang produk yang banyak sekali gitu. Anda punya produk banyak sekali, 9.000 produk katakan begitu. Lalu Anda ingin membuat gitu ya AI mempersonalisasi, menawarkan barang mana yang cocok untuk pelanggan Anda. Nah, bila dibuat pakai ChatGPT itu akan mahal sekali. Kalau pakai DeepSeek 150 kali lebih murah biayanya. Kira-kira begitu Pak San. Jadi penggunaannya akan berbeda. Ini dua universe yang berbeda gitu ya. Gitu. Paham. Jadi yang menarik buat teman-teman, ada teori yang bilang begini, DeepSeek ini kenapa bisa menghemat begitu banyak
energi. Ternyata katanya, saya juga tidak paham secara detail, sebuah pertanyaan itu kalau dilempar ke OpenAI dengan seluruh energi prosesor dan lain-lain harus menjawab. Nah, ketika DeepSeek ditanya, dia dengan cepat akan membagi ke dalam 5 atau 6 kategori. Lalu yang menjawab hanya kategori itu, sehingga membutuhkan resource atau sumber daya atau processing power yang jauh lebih kecil. Betul sekali Pak Hasan, betul. Yang menarik kan saham Nvidia tiba-tiba anjlok. Kenapa anjlok? Karena begini, pada saat OpenAI berdiri, dia menganggap bahwa dunia akan butuh sekian puluh ribu prosesor. Tapi ketika DeepSeek keluar, ternyata tidak perlu sekian puluh ribu, sekian ribu saja cukup gitu. Nah, ini yang membuat saham Nvidia tertekan. Iya, dan Anda bisa membuatnya sendiri tadi dengan memakai otaknya si DeepSeek ini dengan harga jauh lebih murah. Jadi bahan bangunan untuk rumah Anda itu jauh lebih murah gitu. Silahkan bikin sendiri. Nah, mitra bisnis kalau Anda ingin coba ya gitu ya, pakai DeepSeek dan ChatGPT gitu ya. Itu saya udah coba banyak kali gitu ya, bahkan sebelum Kalau pertanyaan yang sama dikasih. Iya, pertanyaan sama Pak. Bedanya begini, kalau di DeepSeek dia mikirnya lebih lama Pak, bisa 12 second gitu, 12 detik gitu. Dia mikir dulu dan ditunjukkan mikirannya. Ini begini ada urutannya pikirannya begitu ya gitu kan. Kalau di ChatGPT cuman mungkin 1 second, selesai. Lebih cepat karena powernya tadi Pak, semua dikerahkan di situ ya, jadi lebih cepat. Satu dulu ya, kalau pikirannya agak lebih lambat DeepSeek. Tetapi lebih dalam. Karena tadi hanya memilih yang mana yang akan dia pikirkan. Nah, jadi keunggulannya kalau menurut saya salah satunya adalah kalau mau versatility gitu ya, versatile banyak hal yang dipikirkan kompleks gitu, pakainya ChatGPT. Kalau mau lebih dalam. Kalau lebih dalam, pakainya pakainya DeepSeek. Itu. Dan yang paling diuntungkan adalah manusia. Karena kita bisa memilih di kiri DeepSeek, di kanan ChatGPT, kanan lagi yang lain. Chat Gemini. Waduh Gemini ada macam-macam. Begitu. Nah ini Pak, kalau boleh sedikit lagi ya, menurut saya begini ya Pak, AI itu akan seperti analoginya mungkin home appliance gitu ya. Ada rice cooker, ada apa-apa, bahkan handphone gitu. Kita semua akan memakainya gitu. Kalau enggak pakai boleh-boleh, tapi pakainya dandang kuno gitu Pak, mungkin ya pakai ketinggalan. Nah saya rasa hari ini adalah wake up call ya untuk kita semua gitu. Ini sudah luar biasa murah. Tadi DeepSeek yang untuk personal gratis Pak. Dan reasoningnya bagus gitu. Saya nanya gini, coba buatkan cerita misalnya gitu ya. Cerita dari first view gitu. Jadi cerita tentang dari narasi, dari kacamata narasi. Kemudian bikin cerita kedua dari kacamata pengamat gitu ya. Dengan cerita yang sama jangan diulang gitu. Saya tanya ke ChatGPT dan tanya ke ini. Hasilnya menarik Mas. Yang di sini bisa detail ada namanya gitu, yang DeepSeek ya gitu ya. Yang di OpenAI enggak gitu. Tapi lebih reliable. Ceritanya enggak berubah gitu dan menarik. Nah, ini masing-masing punya kekuatan. DeepSeek-nya dalam, yang ininya lebih luas. Jadi kita harus tahu sebagai manusia, karena kita bukan dikalahkan oleh DeepSeek ataupun OpenAI, kita dikalahkan oleh kompetitor kita yang sedang pakai OpenAI. Yang milihnya tepat kan gitu. Apalagi yang milihnya tepat, sehingga kearifan kita untuk memilih yang mana, ya itu jadi kunci. Lalu kita harus belajar memakai prompt yang tepat supaya bisa mencari hasil yang lebih pas. Cukup menarik. Nah, saya mau tanya, dengan perubahan DeepSeek ini kan berarti membuat orang merasa ternyata mungkin ya bahwa sebuah ChatGPT yang begitu hebat dalam kurun waktu yang begitu pendek terdisrupsi dengan hebat gitu. Berarti di dunia lain, di AI yang lain juga sangat mungkin terjadi disrupsi baru yang luar biasa dengan memimik konsep dari DeepSeek ini. Pak. Menurut Anda apa yang kira-kira bakal segera terasa atau kelihatan dari AI yang berkembang ini? Silakan. Ini ya, saya coba batasi dari ini ya. Kita memakai produk jadi gitu ya Pak. Memakai produk jadi. Jadi ya dulu bukan bangun rumahnya tadi bukan gitu bangun ya. Rumah. Gitu. Nah, memakai produk jadi belum lama DeepSeek keluar nih Pak.
Ya langsung si Jack Ma ngomong kami punya Qwen gitu, Qwen 2.5 yang lebih hebat dari DeepSeek dan ChatGPT. Dan benar Saya belum nyoba itu, Apa namanya? Qwen, QWEN. Itu dari bahasa China. Qwen, Saya kurang. oke, Qwen. Ya, Qwen. QWEN. Yes, 2.5 gitu ya. Oke, itu Jack Ma ngomong lebih hebat gitu kan. Oke. Nah, jadi disrupsi lagi, Pak. Ya. Terus kemudian yang menarik lagi, Pak. Tanggal 31 Januari Amerika. Yes. By the way, hari ini kita tanggal berapa sekarang? Tanggal 4 Februari. Ya. 4 Februari. Untuk rekor. Jadi ini dibuat tanggal 4 Februari karena mungkin aja sebentar lagi ganti lagi gitu. Loh, sudah ganti lagi, Sudah Pak. ganti lagi. Silakan. Kemarin 4 Februari 2025. Iya. 2025 ya. Silakan. Kemarin Sabtu tanggal 1 gitu ya, 1 Februari ya. Iya. Saya bangun pagi-pagi dan kaget, Pak. Ternyata ChatGPT meluncurkan O3 model. O3 model ini mengalahkan lagi DeepSeek gitu. O3 ya. O3, iya. Ya. O3, O itu Omni, jadi bisa lewat bahasa, lewat segala macam. Oke. Omni Ya, 3. Oke. kan ada O1 itu Omni Ya. 1, Omni 3 gitu ya. Nah ini mengalahkan lagi, Pak. Reasoningnya saya coba berapa hari ya, mulai hari Minggu kemarin gitu ya. Saya main-main, wah ini. Dan lagi Pak, raising the bar lagi. ChatGPT menggratiskan, Pak. Nah, jadi gini teman-teman, sebetulnya ChatGPT ini ilmunya yang ditunjukkan ke orang itu cuma 7. Dia punya nomor 8, nomor 9, nomor 10 di rumah, sih disimpan gitu ya. Tapi ketika kompetitor keluar dengan nomor 8-nya, maka dia keluarkan juga nomor 8 dan 9-nya. Menarik banget. Silakan. Nah ini yang menarik, Pak. Jadi, aduh, ini kayak gini ya, kayak menurut saya perlombaannya kayak kita kalau kita beli handphone, Pak. Iya. Kita bisa pilih mana gitu ya. Mau yang Setiap Samsung tahun ganti. apa. Iya, bahkan Megapikselnya ganti, kelarnya ganti ya. akhirnya adalah tergantung apa, bagaimana kita menggunakan handphone itu kan ya, Pak. Yes. Mau kameranya sebagus apapun kalau kita nggak bisa menggunakan, percuma gitu. Iya, betul. Nah inilah menurut saya gambaran AI race gitu ya, perlombaan AI yang luar biasa. Anda mau nggak pakai ya boleh kayak di dapur yang kuno gitu. gitu. Aduh. Saya seru, barusan dari Amerika pada saat Desember lalu ya, Martin kawan saya itu bilang, dia kan punya Tesla ya, katanya Teslanya itu kalau bayar $200 sebulan itu langsung softwarenya bisa dipakai. Kita bisa menunjuk saya mau ke katakanlah kalau di Surabaya saya mau ke Tugu Pahlawan gitu ya. Begitu keluar Tugu Pahlawan di enter sudah langsung dilepas jalan. semua mobil jalan sendiri sampai Tugu Pahlawan. Nah, bayar $200 untuk function itu dan untuk waktu di launching dikasih gratis sebulan. Pilihannya. Jadi disuruh nyoba ya. Jadi artinya dan sekarang kan semua itu Tesla dan lain-lain mau bikin robot taksi dan lain-lain. Artinya teknologi mobil tanpa sopir itu sudah naik dengan sangat luar pesat biasa, dan Pak. sangat cepat Karena AI, Pak. karena AI. Nah itu tadi kalau kita ngomong balik ke CES yang kemarin Januari Pak ya, pertemuan yang top banget di Amerika itu kan. CES itu adalah acara di Las Vegas, tentang semua elektronik dan digital yang paling modern didemokan di sana. Betul. Silakan. Nah, yang menarik begini, Jensen Huang, CEO-nya Nvidia, dia ngomong tahun 2025 ini sudah meninggalkan AI yang cuman memberi saran. ChatGPT kan memberi saran gitu ya, Pak ya. 2025 sudah masuknya agentic AI. Artinya apa? AI yang tidak perlu kita suruh, dia udah melakukan sendiri. Contoh misalnya, kita punya database nih pelanggan kita ya, gitu kan. Lalu kita membuat agent, AI agent atau agentic AI gitu ya. Dia sudah tahu tanggalnya berapa, dia langsung nge-WA sendiri gitu. Jadi dunia customer relation management itu sangat berubah. Gitu, misalnya ya, itu salah satu contoh agentic AI atau AI agent. Nah, yang ke depan akan ada physical AI yaitu robot tadi, Pak. Nah, kita sudah sampai di tengah nih AI agent gitu ya. Nah, bentar lagi tadi Pak masuknya di physical AI. Iya. Jadi saya punya bayangan tiba-tiba ketika Anda cerita ya, kalau saya jual sepeda motor Honda gitu ya. Di mana orang itu dia dengan data di dalam sudah tahu kalau orang ini sudah 2 tahun yang lalu beli nggak perlu di datanya segala macam, akan langsung dikasih penawaran sepeda motor baru supaya dia ganti sepeda motor lain. Dan jadi sudah tidak perlu manusia lagi, tidak perlu didatain lagi. Lebih gila lagi menurut saya begini Pak. Begitu orang yang dikasih penawaran dan orang yang mau, langsung tanda jadi dan dikeluarkan invoice-nya Pak. Nah, itu yang namanya agentic AI. Kerjaanku ganti. Kerjaan banyak orang akan digantikan, berbahaya ini, berbahaya ya. Itu terjadi Pak. Dan kabar baik atau baik dan buruk gitu ya.
banyak perusahaan di Indonesia sedang mengimplementasi ini karena murah dalam arti tadi Pak, karena tokennya turun gitu ya tadi DeepSeek tadi. Nah ini yang mendisrupsi ada di situ. Ya, dan ini terus akan terjadi disrupsi. Ujungnya kita nggak tahu. Kira-kira gitulah. Menurut saya semua hal di dalam teknologi berubahnya dengan sangat pesat. Ya. Dan kita harus sangat adaptif. Ya. Kita harus sangat agile ya bahasanya tangkas gitu. Agile dalam menghadapi perubahan-perubahan itu. Ya. Bayangkan kalau perusahaan Anda punya katakanlah 1.000 karyawan di bidang itu, tiba-tiba didisrupsi oleh kompetitor Anda yang memakai AI dan cuma butuh 3 orang untuk mengelolanya, penghematan 900 berapa itu ya apa gitu ya, harus bisa mendisrupsinya gitu. Nah itu dia yang sangat menarik adalah dari perlombaan AI adalah disrupsi pada bisnis kita. Ya, disrupsi pada bisnis kita. Ya. Hal-hal yang saya tiba-tiba ingat Garmin, Mbak. Garmin itu Garmin, kan GPS ya, toh. Tiba-tiba kena Google Map. Sekarang mau ngapain gitu ya? Hilang. Saya dulu punya Garmin itu ya. Ada yang berupa jam tangan, ada yang berupa alat untuk melihat. Sekarang pelan-pelan sudah hilang digantikan dengan Google Map. Dan di Google Map itu bahkan mobil kita running berapa kilometer per jam aja kelihatan. Betul. Berarti sensitivity-nya luar biasa gitu ya. Mau jalan rame tidak, harus makin lama kita makin. Teman saya itu loh mau pergi ke rumah temannya yang cuma 2 kilometer itu loh, wah pakai Google Maps. Saya bilang masa nggak inget sih? Ya tapi gak mikir lah. Itu seperti orang-orang yang ketika terbiasa pakai kalkulator. Ditanyai 50 kali 6, masa di kalkulator gitu ya. Semuanya tergantung dependensi kita kepada kalkulator. Iya. Oke, mitra bisnis, kita sudah berbicara cukup panjang tentang disrupsi yang akan terjadi. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang harus kita lakukan buat orang yang sudah memakai AI ataupun orang yang belum memakai AI, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa maju lebih sukses dari kompetitor kita. Mitra bisnis, sampailah kita pada sesi yang ketiga. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana mengaplikasikan situasi yang kita paham ini dengan perubahan yang mendadak terjadi lagi ya. Oke, saya akan mulai dengan perusahaan. Baik, Pak Ari, gimana yang harus dilakukan perusahaan dengan keadaan yang berubah ini? Silahkan. Harus berubah Pak San. Maksudnya berubah adalah begini, sama seperti ketika ada handphone seri baru. Kalau Anda nggak mencoba beli gitu ya nggak tahu, cuma diceritain saja gitu ya. Hanya lihat reviewnya dari sana sini begitu kan ya. Sama maksudnya begini, bagi perusahaan segeralah Anda menerapkan gitu ya bagi SDM-nya mobilisasi menggunakan AI yang aman untuk data juga ya, karena di DeepSeek ada isu itu Pak ya, kan kita tidak tahu kemana gitu ya. Nah kemudian juga bagi perusahaan juga segeralah Anda membuat agent bagi kerjaan-kerjaan di dalam perusahaan Anda. Bisa jadi bikin AI agent untuk marketing, AI agent untuk planning dan lain-lain. Nah kenapa begitu? Karena akan sangat mengefisiensikan semuanya dan sesuai dengan knowledge perusahaan Anda dan tidak bocor kemana-mana. Jadi luar biasa sekali Pak. Jadi harus nyemplung lah, kayak orang mau berenang ya nyemplung sudah gitu. Harus juga bersedia untuk salah Pak. Karena errornya kan bisa terjadi. Ya, tapi betul. hal-hal yang low hanging fruit, yang langsung bisa diimplementasikan itu harus segera dijalankan. Ya, yang menarik begini Pak San. Kalau perusahaan ini ya, berapa saya ditanya, perusahaan saya ini mau Pak gitu ya bikin AI, bahkan we are the number one driver AI di Indonesia, ini sebuah perusahaan gitu ya. Tapi kami tidak siap gitu ya. 64% menurut data gitu ya, survei itu karena manusia tidak siap. Oke. Nah, lalu bagaimana? Siapkan juga manusianya gitu. Betul. Mulai dari mindsetnya dan skill setnya, tool setnya dibuat gitu kan ya Pak gitu ya. Nah jadi salah satu mindset adalah growth mindset gitu. Bagaimana tadi Pak San bilang ya, berani salah, menghargai eksperimen prosesnya gitu ya. Nah ini sangat penting sekali. Nah ini harus disiapkan mobilisasi. Kalau satu kata saya adalah mobilisasi AI dalam perusahaan Pak. Sudah bukan lagi tahun besok atau apa, tapi harus mulai sekarang. Ya, artinya harus disediakan sekian banyak sumber daya. Sumber daya itu manusia, uang dan lain-lain untuk mulai mencoba supaya tidak tertinggal terlalu jauh. Betul. Terutama ketika kompetitor Anda mendisrupsi bisnis Anda,
dengan menggunakan AI gitu. Betul, harus bukan mulai ya berani gitu ya untuk ke sana. Sama analoginya seperti listrik yang mengaliri semua, kemudian mengubah cara hidup kita. Oke, pertanyaan berikutnya, buat para profesional, baik itu pebisnis, baik itu orang marketing, baik itu seorang public speaker kayak kita dan lain-lain, gimana caranya untuk kita bisa masuk dan memanfaatkan AI untuk mencapai hasil yang lebih baik? Silakan. Nah, ini menarik juga ya. World Economic Forum terakhir kemarin ya, itu kan sudah mencatat 190 juta pekerjaan baru akan muncul, 70 juta akan hilang, kira-kira gitu Pak. Kok banyak yang muncul ya tadi? Karena pekerjaan karena AI, karena teknologi begitu, dan 35% kalau nggak salah ya, core skill kita itu akan ganti gitu. Jadi mau nggak mau, maksud saya dalam mitra bisnis, siapapun Anda bergerak di dunia apapun, profesional begitu misalnya, manajer kah atau apa atau direksi, memang mau nggak mau harus membenamkan diri untuk bergulat dengan AI Pak. Dengan tadi memilih, menurut saya kalau teknisnya ya harus pilih mau yang mana nih. Kalau mau yang stable ya, kemudian komprehensif begitu, pakai ChatGPT, bahkan berbayar gitu. Saya sarankan highly recommended Pak, ya, gitu yang berbayar. Iya, cuma $20 gitu ya. Tapi Anda bisa luar biasa. Contoh salah satunya adalah mitra bisnis Anda bisa minta si AI, si ChatGPT untuk push informasi terkini setiap hari gitu, misalnya ya. Jadi program setiap jam 8 pagi saya minta misalnya data saham gitu ya, begitu open marketnya open langsung dibuka mana yang bagus langsung dikirim ke Anda gitu. Sudah bisa sampai segitu ChatGPT gitu ya. Nah, dan cukup modern ya Pak, datanya baru ya, real time, tahun lalu dan lain dulu kan real time. Real time ya. Real time hari itu langsung gitu ya. Nah, Anda bisa mau data apa, mau saham, mau perkembangan dunia di bisnis persaingan Anda gitu ya. Bisa semua di-push. Itu pilihan kalau ChatGPT seluas selebar itu, atau lebih untuk kata-kata, untuk musik itu bagus sekali gitu ya. Untuk membuat apapun ya. Tapi kalau mau yang dalam, pakailah DeepSeek karena gratis gitu ya. Contohnya dalam gimana Mas? Dalam tadi Pak, kalau misalnya saya mau riset ya. Saya mau riset, saya riset tentang kompetitor gitu. Anda berikan nih state-nya, saya di dunia industri ini, kompetitor saya ini di kota apa begitu ya. Lalu kita minta tolong evaluasi bagaimana sekarang marketnya, lalu saya harus bagaimana. Jadi pertanyaan yang dalam bertubi-tubi dan juga nguliknya itu sampai istilahnya reasonnya. Kalau saya A, nanti tolong berikan obatnya. Kalau B, lalu bagaimana? Nah, ini akan dalam DeepSeek-nya. Gitu. Nah, promptingnya, nah ini menarik juga Pak. Promptingnya sudah nggak lagi kayak kemarin-kemarin yang harus ruwet banget. Yes. Gitu. Jadi artinya DeepSeek-nya semakin pinter. Kamu tanyanya rodok goblok aja hasilnya bagus. Ya, gitu. Karena dia tanya-tanyaan sendiri Pak. Listeningnya kita bisa lihat gitu ya. Mitra bisnis bisa lihat nanti. Ketika kita tanya sesuatu dia akan mikir. Kalau begini maka kita bisa lihat ya. Jadi menarik gitu. Ya, jadi itu yang menarik. Nah, dunia kita akan berubah dengan sangat drastis. Mau atau tidak mau, akan melibas semuanya. Betul. Disrupsinya akan besar banget dalam dunia layanan, dalam dunia penjualan, dan lain-lain. Dan orang semakin terautomisasi. Yang paling gampang aja, kalau kita sekarang ke Jakarta, mau naik pesawat gitu, sudah tidak lagi diminta kertasnya, tidak lagi ngeprint ya. Bahkan mau ngeprint aja nggak bisa, di beberapa bandara sudah nggak bisa. Kalau Anda baru kembali dari luar negeri masuk ke Indonesia, wajahnya begini masuk aja sudah kelihatan. Nah, ada sebuah story kecil yang menarik ini, cerita menarik ya. Jadi di Singapura ada orang, maaf ini India memang, waktu itu dia dari India, mencuri dasi punya PIN. Ya, jadi PIN ya, PIN tapi yang bagus Pak. Katanya 300 sing atau berapa harganya. Jadi ketika nggak dilihat, nggak ada orangnya, yang tokonya besar yang nonton satu orang diambil Pak. Nah ketika diambil ternyata itu sudah difoto Pak dari atas. Jadi ada kamera dia tidak tahu gitu ya. Dan orangnya sudah terbang, sudah jalan, sudah biarin. Ya beberapa hari kemudian orangnya akan balik lagi datang ke bandara itu. Ya, dia masuk lewat imigrasi yang mana sudah tahu. Langsung begitu masuk ditangkap, ya toh. Lalu diperiksa, lalu dibongkar dan PIN itu masih ada di kopernya.
Dan katanya di bandara Singapura tiap hari ada orang nyolong, Pak, karena kelihatannya tidak ada yang ngawasi kan. Ya. Tapi sebenarnya kamera di mana-mana gitu. Betul. Dan langsung mendeteksi wajah Anda siapa, datanya siapa, namanya siapa, kapan masuk Singapura lagi, langsung ketangkep gitu. Ini yang menarik sebenarnya. Hampir semua Anda masuk Singapura, Anda masuk Indonesia pun sekarang sudah tidak ada petugas yang melayani Anda. Jadi Anda pakai paspor Anda ditancapkan gini, mukanya begini. Sekarang masih ada error-error. Yeah. Kemarin saya tidak bisa pindah, tapi akhirnya jalan. Tapi itu hanya sesaat aja. Yeah, Bentar lagi akan mengalir dengan deras dan dengan cepat gitu. Dan itu bisa diimplementasikan di perusahaan, Pak. Tinggal Oke. beli IP cam-nya, dikasih programnya, selesai. Programnya open source lagi, Pak. Wah. Aduh, tambah parah gitu ya. Tambah parah. Luar biasa sekarang. Kecepatannya itu Anda akan overwhelm. Akan waduh bisa begini gitu ya. 2019 Pak, saya ke Hangzhou, tempatnya Ya. Alibaba. Alibaba itu bikin hotel, namanya Fly Zoo Hotel, ya, fly terbang zoo kebun binatang, namanya bukan apa, Fly Zoo Hotel ya. Oke. Dan check-innya pakai wajah, masuk kamar pakai wajah. Bahkan pada saat itu Alibaba, saya sekarang nggak tahu seperti apa, itu mencoba bayar itu pakai wajah, Pak. Jadi nggak usah kredit card, nggak usah segala macam, tinggal ya oke gitu, ya. Yang baru di China saya dengar pakai tangan, Pak. Tangan palm. Jadi tangan palm, ya. Ya. Jadi berubah terus gitu. Tapi yang menarik adalah mau tidak mau kita akan dikalahkan oleh kompetitor yang memakai teknologi. Itu berita baiknya. Oke, Mas Ari. Iya. Kalimat terakhir buat teman-teman peserta, penonton dan mitra bisnis kalian. Kira-kira apa yang harus disemangati supaya setiap pendengar Business Wisdom Podcast ini lebih terarahkan untuk memikirkan tentang AI? Silakan. Ya, bagi Anda yang profesional ya, perorangan gitu, segera pakai DeepSeek gratis, pakai ChatGPT yang O3 pun gratis. Segera pakai, uliklah sedemikian rupa ya kan. Bagi personal perorangan, kalau ada kesulitan boleh kontak kami ya Pak ya. Iya betul. Nah, boleh kontak 081 123 123 123 itu Iya. Business Wisdom Institute punya common WA. Jadi WA. bisa di WA minta tanya tentang apa. Betul. Sedapat kami membantu, kami akan membantu. Dan kami melakukan training tentang AI, Ya. kami melakukan consulting, kami juga melakukan event-event bisnis ya yang bisa di-hire oleh teman-teman sekalian. Iya, karena Nah, kira-kira pekerja pun harus naik kelas Pak. Kalau Iya. enggak, udah lewat. Tiba-tiba mungkin Iya. Anda akan, karena bisnis proses akan berubah dengan AI. Iya benar. Ya, bisnis proses akan luar biasa berubah, efisiensi Yes. dan lain-lain. Orang pun akan jadi hilang gitu, mungkin ya, akan berkurang bukan hilang lah ya gitu ya. Nah itu bagi profesional. Kalau bagi perusahaan, saya sangat dorong pakai mulai sekarang, bikin AI agent murah kok gitu ya. Ya. Akan sangat-sangat membantu proses dalam bisnis Anda. Oke, teman-teman sekalian, mitra bisnis, terima kasih sudah bersama dengan podcast kami. Semoga acara ini berguna untuk teman-teman. Saya Tanadi Santoso bersama Ari, sukses selalu untuk Anda.